Kembali di iNews Sore, pemirsa, sebuah bangunan pesantren hanyut terbawa arus banjir di Cibeber, Lebak, Banten. Banjir juga merendam ratusan rumah warga. Banjir bandang membuat sebuah bangunan pondok pesantren hanyut terbawa derasnya air. Beruntung saat kejadian tidak ada aktivitas di dalam salah satu bangunan pesantren Al-Falah tersebut. Seluruh santri dan pengasuh pondok pesantren telah dievakuasi sebelum banjir melanda. Sangat tinggi, hujan, petir, terus angin juga ada. Air sekaligus apa berangsur? Air berangsur, tapi cepat gitu. Berangsur terus. Hanya dalam beberapa menit itu langsung gede. Selain menghanyutkan pondok pesantren, hujan deras juga membuat ratusan rumah terendam banjir. Total ada 210 rumah warga yang terdampak banjir akibat luapan dari 7 sungai di 5 kecamatan. Saat banjir surut, warga dibantu aparat kepolisian mulai membersihkan rumah mereka. Tidak ada korban jiwa akibat banjir bandang, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Eksekusi lahan seluas 130.000 meter oleh pihak Pengadilan Negeri Tarutung di Desa Hutan Ginjang, Tapanuli Utara, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Kedua belah pihak yang saling klaim atas kepemilikan tanah terlibat adu mulut dan nyaris bentrok. Eksekusi lahan perumahan diwarnai tangis dan histeris warga Desa Hutang Injang, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Puluhan emak-emak histeris menolak rumahnya dieksekusi oleh petugas Pengadilan Negeri Tarutung. Bahkan antara keluarga penggugat dan keluarga tergugat saling dorong dan nyaris bentrok. Eksekusi yang dilakukan oleh petugas pengadilan dinilai tidak sesuai dengan denah lokasi yang tercantum di dalam surat eksekusi. Ada dugaan-dugaan indikasi bahwa saksi semua sudah menerangkan bahwa tanah yang dieksekusi silakan ke Lumban Sero. Ini bukan Lumban Sero, ya. Jadi ini lokasi apa nih, Pak, ya? Ini tanah Parkolan, Dusun Sada, Tapian Dauli, ya, bukan Tanah Ponggol, Dusun Lumban Sero. Dusun Lumban Sero sana. Petugas akhirnya membatalkan eksekusi lahan setelah perdebatan panjang dengan warga yang menolak. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Ruko berlantai 4 yang dijadikan toko dan gudang penyimpanan sepatu di Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. 2 korban mengalami luka bakar akibat kebakaran itu. Asap membumbung tinggi dari salah satu ruko berlantai 4 yang berada di Jalan Sutomo, Medan, Sumatera Utara. Banyaknya material berbahan karet menyebabkan api dengan cepat menghabiskan seluruh lantai ruko yang merupakan tempat berjualan dan gudang penyimpanan sepatu ini. Petugas Damkar Medan yang menurunkan sedikitnya 13 unit mobil pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api karena tebal dan pekatnya asap di dalam ruko. Bahkan petugas sampai mengerahkan mobil tangga untuk menjangkau titik api yang berada di lantai 4 ruko. Kasih Komunikasi Damkar Medan Laurentius Manurung mengatakan akibat kebakaran ini 2 orang alami luka bakar dan sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Untuk korban, tadi diinformasikan ada 2 orang, tapi satu ternyata sudah berhasil keluar dan satu lagi tadi dibawa dengan bayi. Sempat terjadi keributan antara warga dan petugas pemadam kebakaran. Warga yang ingin membantu malah terlibat adu mulut dengan petugas. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Tim kuasa hukum Lukas NMB meminta KPK memeriksa NMB di Papua di hadapan masyarakat adat. Sementara terkait anak dan istri NMB yang menolak hadir, KPK meminta keduanya untuk kooperatif dengan memenuhi panggilan KPK. Tim kuasa hukum Lukas NMB hadir di KPK Senin pagi dan langsung menuju ke dalam gedung KPK untuk menemui penyidik. Kedatangan tim kuasa hukum tersebut guna secara resmi menyerahkan surat penolakan bersaksi atas nama istri dan anak Lukas NMB. Namun sayang, tim kuasa hukum tak bisa bertemu dengan penyidik.
Kuasa hukum juga meminta penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Lukas NMB berpedoman kepada hukum adat Papua. Oleh keluarga dan masyarakat adat Papua, mereka menyatakan bahwa pemeriksaan ketika Pak Lukas NMB dilakukan di Jayapura, disaksikan oleh masyarakat Papua di lapangan terbuka. Ketika diperiksa Pak Lukas begitu, jadi lapangan terbuka harus hadir. Menanggapi penolakan bersaksi atas nama istri dan anak Lukas NMB, Jubir KPK Ali Fikri menilai keluarga Lukas NMB boleh menolak untuk bersaksi, namun wajib hadir memenuhi panggilan KPK. Jadi perlu kami sampaikan bahwa di dalam hukum acara pidana atau KUHAP itu tidak ada satu aturan yang kemudian mengharuskan saksi didampingi oleh penasihat hukum ketika memberikan keterangan di hadapan penyidik. Dan kami juga ingin tegaskan, baik itu anak maupun istri dari tersangka LE, kami panggil sebagai saksi bukan hanya untuk berkas perkara dengan tersangka LE, tetapi juga untuk berkas perkara dengan tersangka yang lain dalam kasus yang sama. Oleh karena itu, istri dan anak Gubernur Papua yakni Yul Sewenda dan Abstrak Bonati Moramo NMB menolak memberikan pernyataan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi APBD Provinsi Papua. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.